Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Nual N6 Pro series kedua. Ini brand baru nih, gue baru dapat brand ini, baru ketemu brand ini dan kayaknya bakalan menarik. Langsung saja kita bahas. Untuk speknya, yang paling pertama speknya yang kita akan bahas adalah harganya. Nah, di Indonesia ini belum banyak yang jual, bahkan di marketplace gue belum ketemu gitu. Tapi sepertinya bakalan dijual seharga 150 US dollar atau mungkin 2 jutaan kalau masuk ke Indonesia. Untuk drivernya menggunakan dynamic driver, menggunakan Nual driver. Jadi ini kayaknya driver dynamic yang mereka patenkan. Single dynamic, 6 mm, full range. Kemudian sudah support ambience mode, support gaming mode, tapi belum support ANC. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz. Baterai buds-nya 60 mAh, bisa tahan sampai 10 jam kalau menggunakan kodek SBC atau AAC. Sedangkan untuk aptX bisa bertahan sampai 8 jam. Untuk case-nya sendiri 550 mAh, bisa bertahan sampai 40 jam. Untuk buds-nya, charging time-nya sekitar 1,5 jam. Menggunakan Bluetooth 5.2. Kodek yang disupport SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Menggunakan mic CVC 8. IPX ratingnya IPX4. Berat buds-nya 7 gram dan berat charging case-nya 47 gram. Sudah support aplikasi app Nual N6 Connect. Untuk aksesoris yang Music Lover dapatkan, satu pasang buds-nya tentu saja, satu charging case, 4 tips ukuran S, MS, M, dan L, satu USB-C charging cable, satu pasang ear loop atau ear hook atau ear wing yang sudah terpasang langsung, dan satu operation manual. Kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk desain dan build quality-nya ini, pilihan warnanya ada dua Music Lover, yang hitam dan yang merah Bordeaux. Ini Bordeaux itu mungkin merah kayak wine gitu kali ya, karena ini warnanya seperti ini. Case-nya berbentuk kotak, agak gede. Finishing-nya doff, kemudian yang punya gue ini, gue dapat yang warna Bordeaux. Gue suka banget warnanya. Bagian atasnya ada tulisan Nual, kemudian bagian belakangnya ada charging USB-C, kemudian di bagian depannya itu ada indikator baterainya. Nah, untuk cara membukanya itu dari atas Music Lover. Nah, sedangkan di bagian dalamnya Music Lover akan lihat ada marking L dan R. Nah, overall untuk finishing warnanya yang doff dan warna merah marron Bordeaux ini gue suka banget. Ini keren banget, jarang banget ada TWS yang punya warna seperti ini. Sedangkan untuk buds-nya. Nah, untuk buds-nya sendiri ini kelihatan agak gede dan bulky. Kalau mungkin Music Lover pernah lihat review kita tentang Aviot. Nah, ini kayaknya seperti itu. Dan mungkin karena ini sama-sama dari Jepang, jadi mungkin tipikal orang Jepang suka kali yang seperti ini desainnya ya. Nah, untuk bagian faceplate-nya itu warnanya sama Bordeaux. Kemudian finishingnya doff, gue suka banget. Ada tulisan Nual, kemudian ada kayak bundaran kecil itu mic-nya di situ. Jadi mic-nya di faceplate-nya. Indikator lampunya ada di bagian sebelah dalam dari faceplate-nya. Ada ear hook atau ear loop-nya. Nah, kemudian navigasinya ini unik banget Music Lover. Navigasinya ini ada di bagian sampingnya, ada 3 tombol. Ada tombol bagian atas, bagian tengah atau main, dan bagian bawah. Nah, tombol ini di kiri dan kanan ada, tapi fungsinya sama. Jadi fungsinya tidak ada perbedaannya yang kiri dan kanan. Jadi kita bisa menggunakan navigasinya dengan satu tangan saja. Overall shell-nya ini buat gua sih kelihatan bulky banget ya, gede gitu. Untuk nozzle-nya sendiri kelihatan agak panjang dengan bor gede. Untuk tipsnya kerasa cukup lembut, standar TWS yang nozzle-nya agak pendek tapi flank-nya agak panjang. Overall untuk build-nya ini rapih banget, gue suka banget. Kemudian finishing-nya juga rapih banget dan build-nya juga kayak tank gitu, jadi solid banget. Overall untuk desain dan build quality-nya ini fresh banget menurut gue. Walaupun memang dia kelihatan bulky, tapi gue suka. Pilihan warnanya oke, finishingnya bagus. Ini gue kasih poin 8. Untuk connectivity-nya, karena sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi sangat cepat untuk pairing awalnya. Begitu kita buka, langsung bisa pairing. Kita ganti device juga cepat banget dan sudah support multi-device. Buat latensinya, gua nggak kerasa ada latensi sama sekali. Apalagi ini juga sudah didukung dengan game mode-nya. Dan bisa diaktifkan melalui buds-nya atau melalui aplikasinya. Sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Untuk fittingnya, terus terang gue agak surprise. Kan bentuknya gede.
Jadi gue ekspektasinya bahwa dia akan kerasa bulky, kerasa gede di kuping, tapi ternyata enggak music lover. Di kuping gue kerasanya, fittingnya, isolationnya dapat banget, kedap banget, ceilingnya juga dapat, dan ternyata di kuping itu nyaman banget. Apalagi dia kan ada ear hook atau ear loopnya, jadi di kuping itu lebih steady gitu, jadi nggak goyang-goyang. Ini kayaknya gue bakalan mau coba untuk pakai lari, pakai olahraga maksudnya. Untuk navigasinya, ini menarik banget, karena navigasi yang kiri dan kanan sama, jadi kita hanya perlu satu tangan saja. Kadang-kadang kan ada TWS yang kalau kita mau next pakai tangan kanan, kalau misalnya previous pakai tangan kiri gitu, atau penggunaannya ya mungkin menggunakan dua tangan, tapi ini ternyata enggak. Semua navigasinya ada di satu tangan saja, karena tombol-tombol di kiri dan tombol-tombol di kanan sama aja fungsinya dua-duanya. Sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya. Nah, ini bagian yang gue suka banget. Terus terang, dari awal gue akan bilang bahwa sound quality-nya untuk kualitas 2 juta ini kayaknya oke deh. Ya, kita bahas detailnya ya. Untuk tuningnya nih, tuning suaranya itu kurang lebih U-shape lah. Ya, jadi bukan V-shape yang terlalu mundur mid-nya enggak, tapi dia U mungkin ya, agak landai di tengahnya. Bassnya deep, tebal, punch, impact-nya bagus banget, presentasi bassnya pokoknya oke banget, tapi tidak sampai booming dan ngeganggu mid-nya. Ini yang menarik, jadi presentasi bassnya ini oke banget. Bagian tengahnya atau bagian mid-nya memang agak landai, ya, tapi tetap tebal, tetap clear, tetap jernih, dan gue ngerasa nggak ada peak atau sibilance-nya di bagian mid-nya. Nah, bagian treble-nya memang agak smooth menurut gue. Ya, tapi gua aja yang suka extend gitu, treble extend, yang suka cering-cering atau yang suka bright masih masuk kok. Walaupun dia cenderung smooth, tapi tetap airy, tetap open untuk treble-nya. Dari tuning suaranya gua udah suka, dan gua rasa ini bakalan cocok untuk berbagai macam genre lagu. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Nah, untuk teknis suaranya ini kelasnya 2 jutaan music lover ya, 150 US dollar atau 2 jutaan. Gua nggak tahu bakalan masuk berapa di Indonesia, 2 juta sekian atau mungkin di bawah 2 juta gua nggak tahu, tapi gua anggap aja kelas 2 juta. Dan menurut gua teknis TWS untuk kelas 2 juta ini bakalan bisa bersaing dengan top levelnya TWS 2 jutaan. Yang paling gua notice waktu gua dengerin pertama kali itu soundstage dan 3D imagingnya. Itu kerasa lega banget. Kemudian pas gue cek pinpoint-pinpointnya, positioningnya itu benar-benar presisi. Instrumen-instrumen yang mungkin di samping, di belakang, di tengah itu benar-benar kerasa posisinya dengan benar. Kemudian untuk 3D imagingnya lega banget. Biasanya TWS itu agak problem untuk depth-nya. Kita nggak bisa dengerin layering dengan baik. Nah ternyata ini enggak. Ini layeringnya kita bisa dengerin dengan baik. Jadi ada posisi misalnya penyanyi di depan tuh. Kemudian di belakang penyanyi misalnya ada pemain gitar tuh, ada pemain bass, dan di belakangnya lagi ada pemain drum. Itu kita bisa dengerin jarak-jaraknya, layeringnya gitu. Nah, jadi ini untuk soundstage gue pikir ini istimewa. Nah untuk detail, clarity, untuk kelas 2 juta gue pikir ini udahlah oke banget lah. Ya, resolusinya bagus banget, mikro detail terdengar dengan sangat jelas music lover. Separasi instrumennya rapi banget, tidak ada yang numpuk sama sekali, benar-benar kepisah dengan rapi dan jelas. Untuk noise floor-nya black background, jadi gua nggak dengar ada bunyi-bunyi yang ganggu gitu, yang mungkin ada hiss atau apa, nggak, itu benar-benar bersih. Menurut gua ini tipikal TWS yang analytical, tapi masih cukup fun untuk kita dengarkan. Nah, gue juga sempat nyobain nih pakai main game. Game biasa gue nyobain pakai PUBG sama Mobile Legends yang standar gue pakai buat review kan. Nah, untuk PUBG karena soundstage-nya bagus, presisi dan lega, itu kita benar-benar bisa dengerin stepnya, arah tembakan itu dengan jelas. Sedangkan untuk Mobile Legends karena dia cukup smooth, jadi tuning Mobile Legends-nya kadang-kadang terlalu piercing di kuping itu nggak kerasa, dan karena separasinya bagus, jadi efek-efek sound dari mungkin serangan, pukulan, tembakan itu kedengaran dengan jelas. Sedangkan untuk nonton film udah pasti nonton film action dapat banget, rumble-nya dapat, impact-nya dapat ya karena bassnya bagus kan. Tapi nonton drama karena vokalnya juga masih enak gitu dan cukup clear dan tebal, jadi no problem.
mau nonton film, apapun itu masih dapat. Kesimpulan akhirnya nih Music Lover. NUAL N6 Pro Series 2 ini kayaknya menurut gue ya bakalan jadi hidden game. Jadi mungkin belum banyak orang tahu, tapi menurut gue ini bisa jadi contender salah satu TWS terbaik di kelas 2 jutaan. Memang dia belum ada ANC-nya, tapi dengan ceiling, dengan isolation yang bagus, rasanya juga nggak terlalu perlu sih ada ANC. Selain itu, tuning suaranya, desainnya, fittingnya juga menarik banget. Kayaknya ini mungkin bisa dipertimbangkan sih Music Lover. Ini gua rasa jadi hidden game nih. Ya, jarang banget orang tahu nih. Ya nanti kalau misalnya udah ada yang masukin di Indonesia, kayaknya cobalah untuk pertimbangkan untuk audisi dulu minimal. Ya audisi dulu, cobain dulu. Selalu percaya sama kuping sendiri ya kan? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.